Oke, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Eh, Malam hari ini kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya, pesan yang kuat yang saya dapatkan pada waktu mendengarkan firman dari Bapak Insinyur Niko pada waktu MDPJ yang lalu adalah tentang pertobatan. Ya, beliau menyampaikan sangat keras tentang pertobatan ini buat setiap kita, dan saya rindu untuk saya membagikan firman Tuhan pada malam hari ini tentang pertobatan. Kapan kita mengatakan bahwa seseorang ini sudah bertobat? Seringkali orang berkata, wah itu si A sudah bertobat ya, buktinya minggu yang lalu dia ke gereja. Lalu kita mengatakan, wah itu si B sudah bertobat ya, dia sudah nggak mabuk-mabukan, sudah eh, tidak pergi ke dugem lagi. Orang selalu melihat bukti, ya. Mereka selalu mencari bukti kalau kita sudah bertobat. Mereka ingin melihat apa buktinya kalau kita ini sudah bertobat. Ya. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa yang kita lihat tadi, si A ke gereja, si B sudah tidak ke dugem lagi, itu adalah buah. Buah dari pertobatan. Buah juga sangat penting, tetapi buah itu bukan esensi atau hal dasar dari sebuah pertobatan. Esensi pertobatan bukan sekedar kita ini berhenti untuk kita ini melakukan kebiasaan buruk, atau kita ini berhenti untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang kelihatannya wow. Tetapi esensi dari pertobatan adalah kita ini punya perubahan hati dan pikiran yang membawa kita dekat pada Tuhan, yang didorong oleh rasa cinta dan kerinduan untuk taat pada Tuhan. Ya, ada banyak definisi dari pertobatan, tetapi saya ketika membaca definisi ini, saya merasakan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Pertobatan perubahan hati dan pikiran yang membawa kita dekat pada Tuhan, yang didorong oleh rasa cinta dan kerinduan untuk taat kepada Tuhan. Ya, jadi pada waktu kita bertobat, kita ini didorong oleh rasa cinta yang kita terima dari Tuhan. Ketika kita terima kasih karunia yang dari Tuhan, ketika Tuhan mati untuk menggantikan setiap kita yang berdosa, saat itu kita terima kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Ketika itu kita akan bertobat karena kita merasakan kasih Tuhan. Kita akan bertobat dan kita akan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Terjadi perubahan yang besar-besaran ya di dalam kehidupan kita ketika kita bertobat. Kita berpindah dari kerajaan maut kepada kerajaan terang. Kita yang dulunya hidup dikuasai oleh dosa, tetapi ketika kita bertobat, kita ini hidup dikuasai oleh Tuhan. Ketika dulu kita ada dalam dosa, kita ini diperintah oleh dosa. Kita mau lakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa hidup kita ini ditebus dengan darah Yesus, kita ini beroleh kasih karunia yang besar dari Tuhan. Yesus mati buat kita. Maka kita ini tidak lagi diperintah oleh dosa. Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Bukan dosa lagi yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam setiap hati kita. Ketika kita didorong oleh rasa cinta dan kerinduan kita untuk taat kepada Tuhan. Ya, pertanyaannya, apakah setiap kita sudah mengalami yang namanya pertobatan yang sejati?
Sekalipun kita sudah lama jadi orang Kristen, kita sudah melayani Tuhan di gereja, tetapi apakah kita sudah mengalami yang namanya pertobatan yang sejati? Mari kita mau lihat ada dua hal penting tentang pertobatan sejati. Yang pertama adalah di dalam pertobatan yang sejati itu harus ada yang namanya perubahan pola pikir. Pertobatan yang sejati itu bukan sekedar hati yang dijamah, tetapi juga kita harus punya perubahan pola pikir, ya. Kalau kita sekedar hati yang dijamah, kita nangis-nangis ya, karena kita dilawat oleh Tuhan. Tetapi kita ini tidak mengalami perubahan. Itu berarti pola pikir kita belum berubah. Nangis-nangis belum tentu itu kita bertobat dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita mau lihat di dalam Roma 12 ayat kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ya, pertobatan itu berarti diambil dari kata metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pola pikir. Ya, dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya setiap kita ini harus punya perubahan pola pikir. Ketika kita bertobat, nggak sekedar kita ini dijamah, dilawat, kita nangis-nangis, tapi kita harus mengalami yang namanya perubahan pola pikir. Tuhan menghendaki setiap kita ketika kita bertobat, kita harus punya yang namanya perubahan pola pikir. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, let God transform you into a new person by changing the way you think. Ya, the way you think ya. Pola pikir kita, mindset kita, itu yang harus dirubah. Ketika kita tidak punya pola pikir yang berubah, maka arah hidup kita juga nggak akan berubah. Pola pikir kita yang menentukan arah hidup kita. Kemana kita akan pergi, itu ditentukan oleh pola pikir kita. Apapun yang kita lakukan, itu ditentukan oleh pola pikir dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bertobat, kita berpindah, kita ini dikuasai oleh Tuhan, maka pola pikir kita juga harus mengikuti Tuhan. Pola pikir kita harus tunduk di bawah pikiran Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang dikuasai oleh pikiran Kristus, bukan pikiran dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika contoh ya, saya berikan contoh. Ketika dulu suami saya ini punya pola pikir bahwa kalau dia nggak makan nasi, maka itu dianggap belum makan. Ya. Lalu setelah beberapa saat, kira-kira 6 bulan yang lalu, dia ini punya pola pikir yang baru, bahwa semakin tua dikurangi untuk makan makanan yang mengandung gula. Jadi ketika dia punya pola pikir yang baru ini, dia mencoba untuk dia tidak makan nasi pada waktu pagi hari. Dia gantikan dengan makan oatmeal. Ya. Jadi sudah kira-kira 6 bulan ini, dia nggak makan nasi di pagi hari. Dia makan oatmeal. Dan apa yang terjadi? Dia tahan nggak makan nasi. Dia nggak makan nasi di pagi hari, dia tahan. Apa yang menyebabkan dia tahan? Karena pola pikir. Karena dia mengubah pola pikirnya tentang nasi ini. Pola pikir kita ini sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang berhenti pada menyesal dan hanya sekedar nangis saja, tapi tidak mengubah hidupnya. Kenapa? Karena pola pikirnya belum berubah. Ya, kalau kita sekedar menyesal, kita hanya dijamah oleh Tuhan, kita nangis-nangis, tapi kita nggak pernah berubah. Itu disebabkan karena pola pikir kita itu belum berubah. Contohnya di dalam perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan.
Mereka dibawa Tuhan ke padang gurun. Seharusnya mereka ini sudah sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan ingin berperkara dengan orang Israel. Tuhan ingin mengubah mindset dari orang Israel. Tuhan ingin mengubah supaya orang-orang Israel ini punya pola pikir yang baru. Ketika Israel menghadapi laut di depan mereka, itu adalah satu masalah buat mereka. Karena di belakang mereka ada tentara Mesir yang mengejar-ngejar mereka. Pada waktu mereka menghadapi masalah laut yang ada di depan mereka, Israel ini bersungut-sungut. Israel ini putus asa. Israel ini takut. Mereka masih punya pola pikir yang lama. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan ini mau membuat sesuatu yang baru. Tuhan mau belah laut itu buat mereka. Tapi mereka ini belum mengerti akan rencana, akan maksud Tuhan. Lalu Tuhan tuh mengerjakan mujizatnya. Dan setelah itu, Israel menghadapi lagi masalah yang lain. Israel masih saja bersungut-sungut. Ini adalah pola pikir yang lama, paradigma yang lama. Israel belum mengerti. Mereka masih hidup di dalam pola pikir yang lama. Padahal Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji, tapi mereka masih nggak percaya dengan Tuhan. Mereka sudah alami mujizat demi mujizat. Tapi mereka tetap bersungut-sungut, mereka takut, mereka putus asa ketika mereka menghadapi masalah. Di dalam Matius 19 ayat 16 juga ada cerita tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini bertanya, Guru, bertanya pada Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ini dengan kata lain, apa yang harus aku lakukan? Ya, di dalam aku ini bertobat, ya. Sebenarnya dia itu ingin bertobat. Dia ingin mempunyai hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus katakan segala perintah ya, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu orang muda ini berkata, semua itu sudah aku lakukan. Hebat sekali Bapak Ibu. Semua ini sudah aku lakukan. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu perintah. Tuhan Yesus menguji, Tuhan Yesus berkata, jual semua harta milikmu. Bagikan kepada orang-orang miskin, lalu ikut aku. Apa yang terjadi? Orang muda yang taat perintah, orang muda yang mengaku bahwa dia mengasihi Tuhan, dia taat pada semua perintah. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih, lalu dia meninggalkan Tuhan. Mengapa dia melakukan itu? Karena pola pikirnya tentang uang ini masih paradigma yang lama. Dia masih lebih mengasihi uang daripada Tuhan. Padahal sumber dari segala sumber itu adalah Tuhan. Ya, pola pikir yang tidak berubah itu yang menentukan setiap arah hidup kita. Dan pertobatan yang sejati itu membutuhkan perubahan pola pikir. Kalau setiap kita mau bertobat sungguh-sungguh, maka kita harus mempunyai pola pikir yang baru. Pertobatan yang sejati itu selalu menuntut dua hal, hati yang dijamah dan pikiran yang diubah. Hati yang dijamah tidak cukup untuk pertobatan sejati. Tetapi kita perlu yang namanya perubahan pola pikir. Untuk kita ini boleh mengalami pertobatan yang sejati. Yang kedua, di dalam pertobatan sejati ini yang perlu adalah proses yang berulang kali. Proses yang berulang kali. Pertobatan tidak terjadi hanya satu kali. Pertobatan itu bukan seperti momen ya Bapak Ibu. Pertobatan itu bukan sekedar momen yang harus diingat. Misalnya, oh saya ini sudah bertobat di tahun berapa gitu ya. Misalnya saya bertobat di tahun 1992. Pertobatan itu tidak sekedar momen yang harus diingat. Tetapi pertobatan itu adalah proses yang terjadi berulang kali di dalam kehidupan kita. Setelah kita bertobat, mungkin kita bertobat di tahun 1992, tapi setelah itu apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita? Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap untuk hidup di dalam kebenaran firman?
Apakah kita bisa menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap bersih di hadapan Tuhan? Tentu sulit sekali sebagai seorang manusia kita bisa menjaganya. Tetapi pertobatan yang sejati itu adalah proses. Berulang kali di dalam perjalanan hidup kita, ada yang namanya pertobatan demi pertobatan. Lagi dan lagi. Berulang kali ketika kita lakukan kesalahan dan Tuhan tegur kita lewat firman-Nya, Tuhan tegur kita lewat suara Roh Kudus, atau Tuhan tegur kita lewat hamba-Nya, kita harus bertobat. Kita harus mau ya mengalami yang namanya pertobatan itu. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Saya ambil contoh dengan peristiwa anak bungsu. Ya, di dalam Lukas 15 ada perumpamaan Lukas 15 ayat 29 sampai 3, Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu ada perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Tentang anak yang hilang. Anak bungsu ini meninggalkan rumah, dia menghabiskan uang warisannya yang sudah dia minta duluan, dia meninggalkan bapaknya, lalu dia pergi berfoya-foya, dia melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, dan setelah uangnya habis, dia teringat dengan rumah bapaknya. Dan setelah itu singkat cerita, dia pulang ke rumah bapaknya. Dia pulang ke rumah bapaknya dan apa yang terjadi, bapak itu begitu mengasihi anak bungsu ini. Bapak menyambut dengan kasihnya. Tuhan selalu menyambut setiap kita yang bertobat. Anak bungsu ini bertobat, anak yang hilang ini bertobat. Lalu apa yang terjadi? Saya tidak terlalu menyoroti anak bungsu, tetapi anak yang sulung. Ya, anak yang sulung ketika adiknya pulang, dia ini nggak suka, marah. Dia itu marah dengan bapaknya. Lalu apa yang dikatakan? Kita akan lihat curahan hati dari anak sulung. Dikatakan gini, di dalam ayat 29, 30 dalam Lukas 15. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini adalah curahan hati dari anak sulung. Ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, anak sulung ini selama bertahun-tahun dia tinggal sama bapaknya. Anak sulung ini menyembunyikan perasaannya. Anak sulung ini menyembunyikan sesuatu dari bapaknya. Ternyata dia lakukan selama ini. Bertahun-tahun dia melayani Bapa. Dia kerja sama bapaknya. Dia taat sama bapaknya. Ternyata dia lakukan itu tanpa sebuah ketulusan. Anak sulung ini bekerja. Tetapi dia hari itu ketika adiknya pulang, dia mengingatkan bapaknya akan semua apa yang dia kerjakan. Akan jasa-jasanya yang selama ini dia melayani Bapa, dia bekerja untuk bapaknya, dia taat sama bapaknya. Ya, itu yang dikatakan kepada bapaknya. Dan ketika adiknya pulang, dia ini bisa kehilangan yang namanya belas kasihan. Belas kasihan yang selama ini mungkin ada di dalam hatinya itu bisa hilang, bisa hilang. Yang kelihatannya anak sulung ini baik-baik saja hidupnya ya. Kelihatannya dia tinggal dekat dengan Bapa, dia tinggal di rumah Bapa, dia baik-baik saja. Mungkin dia seseorang yang baik rohaninya, tetapi hari itu dia bisa kehilangan belas kasihan. Dia katakan kepada bapaknya, ya, tetapi baru saja datang anak Bapa. Anak Bapak yang telah dia tidak katakan, baru saja datang adikku. Dia tidak sebut adik, tapi dia sebut anak Bapak. Ya. Terus dia katakan, anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Dia katakan, dia tidak ada buktinya. Sebenarnya dia katakan ini nggak ada buktinya.
Dia tidak melihat adiknya melakukan apa. Tetapi dia bisa katakan seperti itu kepada bapaknya. Karena apa? Karena dia kehilangan belas kasihan. Dia kehilangan kasih kepada adiknya yang hilang. Pada waktu saya merenungkan dari perumpamaan ini, saya merenungkan sebenarnya siapa yang hilang. Anak sulung atau anak bungsu? Ternyata orang yang hidup dengan Bapa, dekat dengan Bapa, ada di rumah Bapa, mungkin sudah melayani Bapa selama bertahun-tahun, itu bisa yang namanya kehilangan, ya. Jadi yang kelihatannya baik-baik saja, itu ternyata juga harus atau perlu mengalami yang namanya pertobatan. Ya. Karena pertobatan itu tidak memandang siapa, jabatannya apa, berapa lama engkau ikut Tuhan. Tetapi pertobatan itu harus terus-menerus proses ya, yang terjadi berulang kali terus-menerus di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami pertobatan yang sejati, kita harus mau mengalami pertobatan yang berulang kali di dalam kehidupan kita. Kalau kelihatannya kita baik-baik saja, kita melayani Tuhan, kita sudah lama ikut Tuhan, belum tentu, Bapak Ibu Saudara, belum tentu kita baik-baik saja. Kita perlu mengalami pertobatan setiap saat dalam hidup kita. Hati dan pikiran kita perlu diubah. Hati dan pikiran kita perlu terus mengalami pertobatan. Tinggalkan semua kefasikan, kemunafikan, semua topeng-topeng yang selama ini mungkin kita kenakan. Mari kita mau jadi orang Kristen yang murni, benar-benar murni mengikut Tuhan, orang Kristen yang mengalami pertobatan yang sejati. Kalau kita salah, kita mau ngaku, kita mau mengakuinya, dan kita bertobat di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali kita bertobat? Mari kita akan buka ayat yang terakhir dalam Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, now, sekarang, you are wearing a new life, a life that is new every day, yang baru setiap hari. You are growing in your understanding who made you. You are becoming more and more like him. Ya, growing in your understanding. Artinya kita ini bertumbuh di dalam pengertian, bertumbuh di dalam pengenalan. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan selama ini di dalam kekristenan kita? Apakah kita sudah bertumbuh? Apakah kita sudah mengalami pertobatan setiap hari? Apakah ada perubahan di dalam pola pikir kita? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab di dalam setiap kehidupan kita. Sebab pertobatan ini yang menentukan akan keselamatan kita. Kita bisa kehilangan keselamatan ketika kita tidak mempertahankan keselamatan kita. Ya, tidak ada manusia yang kebal dosa. Siapapun kita, apapun pelayanan kita, apapun jabatan kita, mari sama-sama hari ini kita akan mengalami yang namanya pertobatan yang sejati. Kita setiap hari minta sama Tuhan, supaya Tuhan itu mengoreksi kita. Mengoreksi lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat firman. Karena firman ini yang mengajar kita, firman Tuhan ini yang menyatakan kesalahan kita, firman Tuhan ini yang menuntun kita di dalam kebenaran, ya mendidik kita di dalam kebenaran, yang memimpin setiap langkah kita. Firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mungkin juga mendengar akan suara Tuhan, atau kita mungkin diingatkan lewat Bapak Ibu Gembala kita, lewat orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan mengakui ketika kita ini
bersalah, kita ini melakukan dosa, dan kita akan minta ampun kepada Tuhan. Kita akan bertobat di dalam setiap kehidupan kita. Ada dua hal ini yang perlu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada perubahan di dalam pola pikir kita, dan ada yang namanya proses pertobatan yang berulang kali yang harus kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.